Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Para ustadz, para kiai yang hadir, para orang tua yang selalu saya minta doa restu dan bimbingannya, ibu dan bapak, hadirin, kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan siapapun yang dipilih Allah bisa hadir di majelis ini, disehatkan lahir batinnya, dimudahkan segala urusan-urusannya, dilapangkan rizkinya, dibahagiakan rumah tangganya, disolehkan anak-anaknya, dimajukan usahanya, ditinggikan derajatnya. Yang belum punya jodoh, semoga pulang dari majelis ini segera Allah karuniakan jodoh yang soleh dan solehah, rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh dan solehah. Dan siapapun yang hatinya rindu ingin berkunjung ke Baitullah, ingin haji dan umroh, semoga dengan berkahnya majelis ini di tahun-tahun yang akan datang Allah beri kesempatan agar kita menjadi tamu duyufullah, duyufur rahman, duyufur rasulullah. Allahumma rzuqna hajjam mabrura wa sa'yam mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya aziz ya ghafur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Ibu dan bapak sekalian, seperti biasa supaya barokah, mari sama-sama kita baca kalimat thayyibah. Saya dulu baru diikuti oleh ibu dan bapak. Hadirin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. La ilaha illallah. La matluba illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah.
إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي آتني محبتك ومعرفتك برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا الله يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة بسر الفاتحة بكرامات الفاتحة بمعجزة الفاتحة وببركة الفاتحة نسألك الإجابة نسألك البركة نسألك السلامة نسألك العافية نسألك الهداية نسألك المعرفة نسألك المحبة نسألك الحسن الخاتمة آمين يا Allah ya Rabbal Alamin. Mohon keikhlasan doa dari ibu dan bapak hadirin. Hari ini insyaallah jam 1 guru kita bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar akan berangkat menunaikan ibadah haji. Semoga dimudahkan perjalanannya, diselamatkan sampai kembali pulangnya, dan mudah-mudahan mendapat haji yang mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, di sini juga ada ibu dan bapak yang hadir, yang harusnya saya ngisi di Kita Center, saya ajak ke sini. Boleh, mana jamaah Kita Center ada di sini? Oh, baru sebagian. Terima kasih, kita bersama-sama di sini. Semua angkat tangan kanannya dulu. Ini peraturan pertama ngaji bersama saya. Tempelkan pundak teman sebelah kanan. Ikuti Papa Bubu. Mana suaranya? Papa Bubu. Kalau dengar ceramah, jangan ngantuk. Bangun, 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 bangun. Ya, satu peraturannya jangan ngantuk. Saya nggak mau saudara datang ke sini tinggal lelahnya, salah baca doa Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Jangan. Yang kedua, angkat tangan kirinya, tempelkan pundak teman sebelah kiri. Papa Bubu, kalau dengar ceramah, handphonenya matikan. Ya. Jadi tolong simpen handphonenya. Ada ibu yang bilang mencatat materi Ustadz lewat handphone. Memang awalnya mencatat Bu, tapi kalau ada WA pasti jawab WA. Ya, hari ini saya punya waktu 1 jam. Kita akan belajar dari Nabi Ibrahim tentang cinta dan takwa. Tiada kesuksesan tanpa perjuangan, dan tiada perjuangan tanpa pengorbanan. Sekali lagi, tiada kesuksesan tanpa perjuangan, dan tiada perjuangan tanpa pengorbanan. Kalau ingin berjuang harus siap berkorban. Kalau tidak mau berkorban, jangan berjuang. Kalau tidak berjuang, jangan berharap sukses. Dan puncak pengorbanan sudah Allah buktikan lewat hambanya yang sangat cinta kepada Allah, yang untuk membuktikan cintanya, Nabi Allah Ibrahim mengorbankan apapun yang dimilikinya. Sampai-sampai karena pengorbanannya, beliau bergelar Khalilullah. Orang yang mencintai Allah dan orang yang dicintai oleh Allah. Nabi Ibrahim tuh pernah ibu dan bapak berkorban dengan 1000 ekor domba, 300 ekor sapi,
dan 100 ekor unta. Masya Allah, 1000 ekor domba, 300 ekor sapi, 100 ekor unta. Maklum namanya manusia, memuji. Hebat ya, Ibrahim korbannya luar biasa. Saking cintanya pada Allah, 1000 ekor domba, 300 ekor sapi. Bahasa Sundana itu keceletuk. Nabi Ibrahim ngomong begini ketika ada yang memuji. Wah, kalau saya demi cinta pada Allah, jangankan cuma sapi, jangankan cuma domba, onta. Kalau saya punya anak dan Allah meminta agar anak itu dikorbankan, saya akan lakukan juga. Karena belum punya anak. Kita kan sering ibu bapak, kalau belum punya mah gampang ngomong teh. Tapi kalau sudah mah, tapi kadang sudah ngomong. Wah, saya mah jangankan domba, onta, anak kalau Allah minta saya berikan juga. Satu pelajarannya, ibu dan bapak, jangan hidup kita sering dengan celetukan-celetukan, pernyataan-pernyataan atau omongan-omongan yang tidak karuan, yang sembarangan. Sebab sering hidup ini berawal karena ucapan. Satu pelajarannya ya, tong sembarang ngomong sok jadi kenyataan. Halo, kalau saya bilang halo jawab hai. Ini saya aja, jangan Kak Agim ya. Halo, kalau saya bilang hai jawab halo. Hai, halo halo hai. Satu pelajarannya, jangan sembarang ngomong. Fawarabbis samai wal ard innahu lahakum mithla ma annakum tantiqun. Demi Allah, tuh hanya langit dan bumi akan diwujudkan menjadi kenyataan apa-apa yang pernah kamu ucapkan. Makasih Pak Ferli sudah datang, ini ketua kita senternya. Jangan sembarang ngomong. Mas, kapan mau haji? Ada orang tuh yang kalau ditanya bagus-bagus jawabannya begini, Pak, asal aja. Kapan mau haji Mas? Baru-baru haji Ustaz. Sambil begini. Bu, kapan atau ibu teh mau umroh? Baru-baru umroh. Mbak, kapan nih ganti mobil? Aneh ya. Kalau kita ngomong begitu, ribuan malaikat juga. Kenapa enggak ngomong begini? Mas, kapan mau haji? Doakan Ustaz. Aduh, kalau saya sudah dengar kata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata. Saya teh nangis, gak kuat, hati saya teh bergetar Ustaz. Duh, hari ini tetangga minggu kemarin dengan terteman walimatus safar, nangis saya teh pengen. Nah itu tuh, doain ya Ustaz, mudah-mudahan. Apa sih caranya supaya cepat Ustaz? Ada amalan yang enggak? Gimana pengalaman Ustaz waktu berangkat haji yang pertama? Harusnya gitu. Demi Allah, saat hatimu menjerit, air matamu bahkan berlinang, ribuan malaikat menjadi saksi. Tidak akan lama tuh saudara akan berangkat haji, asal saudara bersungguh-sungguh. Kita mah enggak. Weh, ini rumah bagus banget nih ya, gede. Ngelihat rumah gede tuh kita nyeplok ngomongnya, rumah begini mah susah, nyapunya juga lama. Bersihkannya repot. Bagaimana mungkin diberikan rumah, ngomong aja udah nggak enak. Mas, kalau punya rumah segede itu mah nggak nyapu sendiri. Mungkin pembantunya juga punya 5. Aneh ya, harusnya ya Allah, kapan kau takdirkan saya rumah ini
Terus nanti saya ngundang Ustadz Komar pengajian. Ayo, siapa yang mau berangkat haji, angkat tangan kanannya. Tuh, angkat tangan aja nengok, yang lain ngangkat enggak ya? Ayo, angkat tangan kanannya. Bismillah ya, tempelkan pundak temannya. Papa, Bubu, saya pasti haji, saya pasti umroh. Anda saksinya. Sah, salaman kanan kirinya. Tuh, baru selesai ngomong sudah nggak tahan. Nggak mungkin lu Aneh ya kita mah ya. Nggak mungkin gimana? Ya justru kadang, nih teman-teman, justru kadang wilayah eksekusi Allah tuh adalah melakukan hal-hal yang di luar kemungkinan akal kita. Yang kadang akal sudah tidak mampu, rasanya nggak mungkin. Kenapa kita diminta berdoa? Sebab itu nanti wilayahnya Allah. Tanya aja nih saudara kita yang sekarang berangkat haji. Mungkin kalau ditanya pakai akal mah nggak keakalan, Ustadz. Iya ya, alhamdulillah saya bisa berangkat haji. Harusnya saya 14 tahun lagi, Ustadz. Geser. Kemarin Walimatus Safar ternyata 6 tahun. Alhamdulillah. Wis, bismillah, mulai hari ini kita latihan ya. Latihan nih, apalagi sekarang sudah 1 Zulhijjah belum nih? Besok apa sekarang? Besok. Dah, mulai sekarang aja, jangan nunggu besok, belum tentu ada umur. Sekarang sampai nanti puasa dari kata-kata, ucapan, omongan yang tidak enak, yang pesimis. Bu, kapan mau korban? Angkat tangan kirinya semuanya. Tempelkan pundak teman sebelah kiri. Papa, Bubu, saya berjanji dan berniat Idul Adha sekarang berkorban. Anda saksinya. Sah, salaman. Alhamdulillah. DT Peduli tinggal dicatat nih namanya, karena DT Peduli akan menyalurkan korbannya buat saudara-saudara kita di Lombok. Tuh, bismillah ya, janji ya, 10 hari lagi cukup lah. Handphone punya kan? Harga kambing berapa? 2 juta. Handphone berapa? Jual. Ini ya salahnya kita mah sering ngaji majelis taklim tapi jarang menuruti dan mengamalkan apa yang diceramahkan oleh gurunya. Saya dengar dulu para wali-wali tuh ngajinya nggak banyak, tapi hebatnya santri zaman dulu barokah, apa yang dikasih gurunya tuh sudah laksanakan. Santri baca ya Hayyu ya Qayyum, itu zikir paling besar. Ada seorang santri keluar cuma itu aja, sambil gak fasih lagi. Ya Qayyu, ya Qayyum, ya Qayyuku, ya Qayyumu. Ya harusnya ya Hayyu, ya Qayyum, ya Qayyuku, ya Qayyumu. Tapi itu aja. Tapi Allah buktikan karena dia mengamalkan istiqomah, sampai diberi sesuatu yang kiainya aneh. Ketika ada sesuatu santri ini melakukan, apa amalanmu sampai bisa, saya aja nggak bisa begini nih. Jadi ceritanya saudara percaya atau tidak ya, zaman dulu kiai itu berangkat haji pakai perahu, pakai kapal. Sudah naik kapal sudah berlayar baru beberapa meter, masih kelihatan sendal Pak Kiai ketinggalan. Wah ini ketinggalan nih. Siapa yang dulu belum ada handphone, belum ada apa? Gimana? Siapa yang mau nganterinnya? Sudah di lautan begitu. Akhirnya tadi tuh santri yang ngamalin. Coba kata Pak Kiai dulu pernah kalau lagi susah baca ini aja, ya Qayyuku ya Qayyumu. Dia baca ya Qayyuku ya Qayyumu. Ternyata itu Pak bisa langsung jalan aja di atas air nganterin. Kiainya kaget, kamu bisa datang ke sini? Iya Pak Kiai sendalnya ketinggalan. Kamu jalan nih? Iya. Apa amalanmu? Diajarin Pak Kiai. Ya Qayyuku ya Qayyumu. Ya
Kuyuk ya Qayyum yang mana? Ya Hayyu ya Qayyum. Tapi ngamali. Halo. Halo. Jadi besok korban ya. Tuh, insya Allahnya tahu saya. Insya Allah saudara tuh beda dengan di sini. Kalau ada rezeki Ustaz. Masya Allah. Satu, jaga ucapan. Karena semua berawal dari ucapan. Dua, Nabi Ibrahim nih Pak, salah satu bukti dari kehebatan doa, sampai kemudian hadis Nabi, ad-doa silahul mu'minin. Doa itu senjata kekuatan paling hebat yang dimiliki oleh orang beriman. Mari kita lihat ya Pak, ketika belum punya anak, terus menerus tidak putus asa. Sebagian riwayat mengatakan 40 tahun, sebagian riwayat lebih. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Doa itu 40 tahun kemudian dikabulkan. Bahkan dari sesuatu yang tidak masuk akal, Allah berikan juga doa itu dikabulkan. Siti Sarah tuh sudah tua, sepuh, dan sudah divonis mandul. Tapi berkat doanya Nabi Allah Ibrahim bisa merubah takdir, lahir Nabi Ishak dari Siti Sarah. Masya Allah. Nggak masuk akal Pak, udah tua, udah mandul, nggak mungkin punya anak. Bisa dengan kekuatan doa. Pelajaran kedua untuk semua yang hadir, ingat kata-katanya. Jangan berhenti berdoa, jangan bosan berdoa, jangan putus asa dari doa. Katakan sama-sama, jangan berhenti berdoa, jangan bosan berdoa, jangan putus asa dari doa. 1, 2, 3. Jangan bosan, jangan putus asa. Kita nggak tahu kapan dikabulkannya. Nggak di kita, boleh jadi di anak. Nggak di anak, boleh jadi di cucu kita. Masya Allah. Ayo Nabi Ibrahim 40 tahun. Saya kasih kabar gembiranya untuk Anda yang doanya belum dikabulkan. Tahukah pahalanya? Sejak engkau meminta pada Allah, ya Allah, saya pengen berangkat haji, undang menjadi tamumu ya Allah, bisa wukuf di Arafah. Maka sejak kau berdoa dan menanti dikabulkannya doa, tahukah ibu bapak, pahala Allah terus berikan. Engkaunya lagi tidur, Allah berikan pahala. Engkau sedang duduk, Allah berikan pahala. Selama menunggu sampai dikabulkannya doa, sepanjang itulah pahala Allah berikan. Itulah kenapa sebagian ulama yang mengerti ini kadang minta agar doanya lama dikabulkan, karena selama itulah pahala Allah berikan padanya. Bahkan sebagian orang-orang tasawuf sufi sedih kalau kemudian, ya Allah, saya ingin agar saya bisa punya kendaraan 2018. Keluar dari masjid ini langsung dikabulkan. Ustadz, nggak pakai mobil? Enggak. Ayo udah Ustadz, pakai mobil saya aja. Udah baru beli nanti STNK-nya. Kalau saudara gimana tuh? Baru berdoa keluar dikabulkan. Halo? Saudara kan, Masya Allah, aneh ya saya tuh ya. Padahal doa tidak sungguh-sungguh, tidak apa. Mungkin karena kesolehan ya. Sebagian ulama yang ngerti sedih cina ibu, sampai ya Allah, apa engkau tidak suka dengan munajatku? Apa engkau tidak suka dengan suaraku? Sebab ada di keterangan lain, tanda doa kita belum dikabulkan tuh Allah masih senang dengan suara munajat kita. Di sebuah kisah diceritakan di Al-Hikam, ada orang sudah 60 tahun berdoa, ibu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. 60 tahun Pak berdoa nggak berhenti. Sampai Jibril ngomong, ya Allah,
Cing ya Allah, ini bahasa saya ya, Jibril bukan dari Sunda, tentu tidak pakai cing. Cing ya Allah, kabulkan karunya eta hamba udah 60 tahun berdoa. Karunya kasihan ya Allah, saya tidak tega udah 60 tahun, masa gak dikabulkan? Apa kata Allah? Cicing Jibril. Dan Allah tentu tidak begini ke Jibril ya. Diam Jibril, ini urusanku dengan hamba. Kenapa ya Allah? Kenapa belum dikabulkan? Apa jawab Allah? Aku masih senang dengan suaranya. Aku masih sangat terus ingin mendengar. Aku sedang gembira. Aku suka pada munajatnya. Diam Jibril, ini urusanku dengan hamba. Jadi mulai hari ini baik sangka. Kalau doa belum dikabulkan, ibu bapak ngomong, alhamdulillah, engkau masih senang suara saya ya Allah. Mangga ya Allah. Tapi ini teh sudah bulan Agustus ya Allah. Sedangkan doa saya jodoh teh 2019. Mungkin Desember tanggal 31 ya Allah ya. Mangga ya Allah. Aku tidak bosan berdoa, tidak berhenti dan tidak putus asa ya Allah. Asal jangan lewat tanggal 31 Desember jodoh saya. Ayo ibu bapak, jangan bosan berdoa. Dan teruslah berdoa karena pahala. Bahkan ad-doa mukhul ibadah. Doa itu saripatinya ibadah. Saya lihat wajah ibu bapak kan mirip nih. Wajah-wajah yang sebagian doanya belum dikabulkan. Betul? Saya mau tanya, pengen cepat apa lama? Jawab, pengen cepat apa lama? Halo? Tetap aja jawab pengen cepat, Ustaz udah nggak tahu. Kalau saya mah pengen yang terbaik aja ya Allah, mana aja. Yang terbaik menurut Allah, karena belum tentu. Kalau terbaik menurut kita mah belum tentu terbaik menurut Allah. Yang pasti jangan putus asa berdoa. Buktinya sampai sekarang siapa yang membantah bukti-bukti doa dari Nabi Allah Ibrahim? Mari kita lihat ya. Ketika datang perintah anaknya lahir Ismail, Allah perintahkan agar Ismail dan Siti Hajar ditaruh di sebuah lembah yang gersang, diabadikan. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, ya Tuhanku, sesuai perintahmu aku tempatkan anak dan istriku biwadin, di sebuah lembah ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tanaman satupun. Inda baitikal muharram. Tapi dengar ini para orang tua, nanti ini metode juga agar doa kita pada anak-anak yang merantau. Doa Nabi Ibrahim apa? Ketika anak dan istrinya ditaruh di sebuah lembah yang gersang yang tidak ada tanaman satupun. Rabbana liyuqimus shalah. Masya Allah, saking hebatnya Pak cinta Nabi Allah Ibrahim, tauhidnya ya. Doa pertamanya walaupun di tempat yang gersang, jadikan mereka orang yang mendirikan sholat. Maka ibu bapak, kalau anakmu hendak menikah, nasihati oleh dirimu selaku ayah dan ibunya. Pesan pertama, jangan tinggal sholat nanti ya nak. Anakmu merantau ke Jogja mau kuliah, pesan pertama, jangan tinggal sholat ya nak. Anakmu dinas di luar kota, ibu bapak mengantar sebelum pulang dari tempat anakmu merantau. Mamah nitip ya sayang. Satu yang pertama, jangan tinggal sholat. Ittiba pada Nabi Allah Ibrahim, mengikuti sunnahnya Nabi Ibrahim, meminta pada Allah agar anaknya jangan meninggalkan sholat. Kenapa Ustadz sholat? Sebab kalau sudah sholat terjaga, insya Allah kehidupan kita akan bahagia. Sama-sama dokter yang sholatnya terjaga istiqomah bakal beda barokahnya dengan dokter yang tidak sholat. Sama-sama pegawai negeri yang sholat pasti beda. Sama-sama TNI, tapi TNI yang sholat bakal beda barokahnya. Sama-sama jomblo,
Tapi jomblo yang terus sholat bakal beda jodohnya. Satu, Rabbana liyuqimus sholat. Yang kedua, apa? Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Sebagai manusia, Nabi Allah Ibrahim wajar ya. Anak dan istriku aku tinggalkan ya Allah. Jadikan setiap manusia yang berjumpa, yang menemuinya, tahwi ilaihim, engkau buka hatinya untuk cenderung sayang, kadedeh, kanyaah, welas asih. Dan Allah kabulkan. Tidak hanya kepada orangnya, kepada tempatnya sekarang Baitikal Muharram. Ibu bapak yang sudah haji, kalau saya tanya, fisik pasti capek, tenaga pasti terkuras. Betul Bu? Tapi belum pernah ada orang haji pulang kemudian kita tanya, Bu gimana haji? Kapok Ustadz, saya emang gak mau haji lagi. Gak ada satupun Pak. Padahal fisik lelah, tenaga terkuras, capek luar biasa. Tawaf wada belum pulang, semua jamaah doanya, ya Allah jangan jadikan ini kunjungan terakhir. Undang lagi bersama anak, keluarga, saudara tercinta. Belum pulang sudah minta diundang. Maaf ibu bapak, saya belum keliling dunia, baru hanya beberapa negara. Katanya yang sudah keliling kok beberapa tempat. Apa bicaranya? Negara ini enak Ustadz, bagus, tapi tidak pengen tuh balik lagi. Sudah, asal tahu aja. Negara ini wah, enggak kepengen tuh, enggak rindu seperti datang ke Mekah dan ke Madinah. Doa Nabi Allah Ibrahim, tahwi ilaihim. Insyaallah. Ibu bapak nitip juga sebagai orang tua, kalau anakmu merantau, tahwi ilaihim. Ya Allah si kakak mudah-mudahan banyak yang bantu, banyak yang nolong, banyak yang melas asih. Emak saya cerita ya, nggak apa-apa, semoga Allah melapangkan kuburnya. Beberapa jamaah sudah tahu, emak saya tuh nggak sekolah, tapi rupanya doa bahasa Arab nggak ngerti, selalu doanya bahasa Indonesia. Moga-moga ya Mar, kamu dimanapun banyak yang sayang. Dan Allah buktikan ibu bapak. Ketika mak saya jualan, terus ada tetangga yang datang, ibu saya mau pinjam uang, anak saya sakit di rumah sakit, butuh uang 25.000. Zaman dulu nih ya, saya SMP kelas 1, saya ada di warung itu di mak. Mak saya nggak banyak omong, ngambil kotak uang, alhamdulillah. Padahal baru jam 9 sudah ada yang beli nih uang 30.000. Rezeki kamu, kata tetangga. Ini 25.000 buat nebus obat anakmu, ini 5.000-nya buat ongkos naik ojek, naik beca. Jangan jalan kaki ke rumah sakitnya. Makasih ibu, nanti suami saya datang bulan depan, gajian dibayar. Mak saya ngomong, nggak usah bayar, dah ini mah bukan hutang. Sedekah buat kamu aja. Ya Allah makasih. Tetangga nangis meluk mak saya, pulang. Saya kelas 1 SMP pak. Jangan-jangan emak nih gak bisa ngitung warung. Jadi saya ngomong, mak tahu gak mak, warung kita ini jualan dadar, jualan teh botol, nasi. Kalau laku paling untungnya 25 atau 30.000. Itu pun kalau nanti sore jam 5 pada laku semuanya. Ini kan baru jam 9 mak. Lah kalau nanti nggak laku, nasi masih, masakan masih, terus emas sudah ngasih orang 30.000, modal kita habis, gimana nanti warung kita mak? Penjelasan lebar saya dijawab mak saya begini, mak nggak begitu mikirnya Mar. Mak mikirnya gimana? Mak cuma kepengen besok kalau anak mak susah juga banyak yang nolong. Mak cuma kepengen besok anak emak sakit pas lagi merantau juga banyak yang bantu ngobatin. Emak cuma kepengen besok anak-anak emak juga banyak yang kanyaah, banyak yang bantu, banyak yang ulas asih. Aduh, itu Pak Ferli. Sampai sekarang saya kalau ada teman-teman sahabat-sahabat yang support, yang baik tuh ingat, apa ini doa emak? Apa ini doa emak dulu ya Allah. Ketemu alhamdulillah dengan para ulama, para apa, dihayap sini Sokmar belajar.
Aduh. Jangan putus asa. Emaknya udah meninggal, mungkin doanya baru berlaku sekarang. Allah berikan. Jangan putus asa dari doa. Siap semuanya? Angkat tangan kanannya, tempelkan budak temannya. Hai teman-teman, saya berjanji mulai hari ini tidak akan berhenti berdoa, tidak putus asa dari doa, dan akan terus berdoa. Anda saksinya. Sah, salaman. 1 menit saya minta semuanya nundukkan kepala. Barangkali pernah ada doa kita yang kemudian kita ngomong pada Allah, ya sudahlah ya Allah, mungkin doa ini nggak dikabulkan. Ayo, 1 menit tundukkan kepala, istighfar pada Allah. Astaghfirullahaladzim. Ampun ya Allah, jikalau pernah buruk sangka kepadamu bahwa doa tidak dikabulkan. Astaghfirullahaladzim. Mulai hari ini aku akan terus berdoa padamu. Bismillahirrahmanirrahim. Sok doa masing-masing apa yang sedang diinginkan, hajat apa yang paling besar yang sedang diharapkan. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, dengarkan jamaah di Istiqlal ini yang sedang menundukkan kepalanya, yang sedang berjanji akan berdoa terus padamu, karena hanya kepadamu tempat kami mengadu. Hanya Engkau yang berkuasa mengabulkan harapan-harapan kami ya Rabb. Kabulkan ya Allah. Bi barakatil hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi syafaati Rasulillah, dengan berkah dan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istajib do'ana ya Maulana, istajib do'ana ya Rabbana, istajib do'ana ya Ilahana. Yang mau berangkatkan haji orang tuanya ya Allah, yang mau berbakti pada ayah dan ibunya ya Allah, yang berniat berkorban Idul Adha, mudahkan rizkinya ya Allah, mudahkan rizkinya ya Allah, cukupkan ya Allah rizkinya, beri keajaiban dan keagungan-Mu ya Rabb. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Ya, lanjut. Apa doa Nabi Ibrahim selanjutnya supaya nanti kita buktikan? Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ini yang ketiga. Warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Berikan ya Allah anak cucuku di lembah ini rezeki dari buah-buahan agar mereka menjadi ahli syukur. Hebat tuh Pak. Di tengah kegersangan gurun tandus, Nabi Ibrahim pengen benar-benar membuktikan apa betul doa dikabulkan. Beri mereka rezeki buah-buahan ya Allah. Saya yakin yang duduk di sini sebagian sudah umroh, sudah haji, sudah ke tanah suci. Saya mau tanya, tolong jawab Bu. Bu, Pak, betul nggak buah-buahan di Mekah, di Madinah bagus-bagus? Halo? Pisangnya bagus? Pirnya bagus? Bagus. Padahal itu gersang. Doa siapa itu? Doa Nabi Allah Ibrahim. Saking hebat dan bagusnya buah-buahan di Mekah Pak, rambutan tuh nggak ada bijinya lagi. Salak sudah nggak ada bijinya. Indonesia masih ada bijinya, di sana nggak ada. Dikalengin. Si Bapak. Waduh, gimana rambutan gak ada bijinya? Ya Allah Pak, semangkanya paling bagus, nanasnya bagus, Masya Allah. Doa siapa? Doa Nabi Allah Ibrahim. Ongkos haji setiap tahun naik apa turun? Jawab, naik apa turun? Tak teh karena kita salah ngomong sih. Ngomong kita teh ongkos naik haji, makanya naik. Harusnya dulu ngomongnya ongkos haji saja, jadi naik terus. Saya mau tanya, apa berkurang orang yang mau haji? Aneh ya. Semua orang tahwi ilaihim. Kota mana setahun paling banyak kunjungannya kecuali Mekah dan Madinah Pak? Umroh, berbagai badai, berbagai cobaan, berbagai ujian menempa orang yang mau berangkat umroh.
Tolong jawab, apa jumlah orang umroh berkurang? Saya dengar haji di Jawa Barat 15 tahun ngantrinya. Wallahu alam ya, benar atau tidak, katanya di Makassar 40 tahun. Jadi lahir tuh harus sudah daftar setor haji. 40 tahun, Masya Allah. Tapi tidak pernah berkurang, Pak. Bismillah, Pak, jangan berhenti berdoa. Sampai sekarang sudah 2 ya. 1, jaga ucapan, jaga kata-kata. Karena ucapan dan kata-kata sok jadi nyata. Bis ngomong yang bagus aja lah. Jangan baru keluar rumah sudah ngomong, macet nih. Macet beneran. Ngomongnya gitu sih. Halo, pemuda baru ngelamar, kayaknya ditolak. Ditolak beneran. Harusnya terima ya Allah, terima ya Allah, terima ya Allah. Begitu datang, maaf dek, anak saya sudah ada yang punya. Alhamdulillah ya Allah, saya tahu diterimanya bukan di tempat ini ya Allah. Gitu. 2, jangan berhenti berdoa. Terus berdoa, insya Allah. 3, kita lanjutkan. Ini mulai pada hakikat cinta dan takwa. Begitu Ismail lagi lucu-lucunya, Pak. Sebagian riwayat mengatakan 7 tahun, sebagian riwayat mengatakan 10 atau 13, datang perintah Allah. Karena Nabi Allah Ibrahim sudah mengatakan cintanya hanya kepada Allah, tapi begitu melihat kelucuan Ismail, sudah mulai sebagian hati merindukan dan senang pada Ismail. Allah maha pencemburu. Allah tidak mau bersatu dengan yang lain di dalam hati. Qalbul mu'minin baitullah. Hatinya orang beriman rumah Allah. Tapi kalau ada yang menempati yang lain, maka Allah akan pergi dari hati orang beriman. Rupanya sudah mulai ada siri-siri itu. Maka Allah ingin buktikan, betulkah tauhidnya Nabi Ibrahim, betulkah cinta sejatinya Nabi Ibrahim kepada Allah, atau sudah berpindah pada Ismail. Maka datang perintah Allah lewat mimpi, sembelih anakmu, sembelih Ismail. Masya Allah, Pak. Berat sekali ujian Nabi Allah Ibrahim ya, Pak. Asyaddul bala al-anbiya. Ujian terberat itu adalah para nabi. Tumal amthal wal amthal, dan orang-orang nanti semisalnya. Dan Nabi Allah Ibrahim bergelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Tentu paling besar ujiannya di antara nabi-nabi yang lain. Ya Allah, sembelih anakmu. Sampai katanya merenung 3 kali berhari-hari. Apa benar ini perintah Allah? Begitu diyakini sudah benar-benar perintah Allah, diajaklah Ismail berdialog. Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Ananda Ismail, anak ayah. Ayah dapat perintah dari Allah melalui mimpi. Allah memerintahkan ayah untuk menyembelihmu, nak. Fangdur madza taro. Bagaimana pendapatmu, sayang? Berdetak jantung Ibrahim kencang, Pak. Berguncang jiwanya. Menanti jawaban Ismail anaknya. Di luar dugaan, ayahnya orang soleh, bahkan bapaknya para nabi, didikannya luar biasa. Dan hasilnya mari kita lihat. Ismail menjawab, Ya abatif al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Oh, berlinang air mata Ibrahim, Pak. Begitu anaknya mengatakan, wahai ayahanda, kalau itu benar-benar perintah Allah, if'al ma tu'maru. Fi'ilnya fi'il amar. Segera ayah lakukan. Cepat ayah laksanakan untuk menyembelihku. Insya Allah ayah menemuiku menjadi orang yang sabar melaksanakan perintah ini. Tapi dalam riwayat Ismail meminta 5 syaratnya. Sebelum nanti ayah menyembelih,
Aku minta 5 syarat ayah. Dengar jawaban tadi aja Ibrahim sudah bahagia berlinang air mata, dipeluk Ismail Pak. Ketika mengatakan, ya batif'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Laksanakan ayah. Insyaallah ayah menjumpai aku orang yang sabar menghadapi ujian ini. Tapi aku minta 5 syarat. Yang pertama ayah, ikat tubuh saya agar tidak menyusahkan ayah saat penyembelihan. Pasti sakit tidak tertahan, akan berguncang. Namun dengan diikat, ayah akan mudah menyembelih saya. 2, tutup mata ayah dan tutup mata saya, agar ayah tega menyembelih saya. Mana ada orang tua yang tega akan menyembelih anaknya. 3, buka baju saya saat disembelih ayah, agar tidak terciprat oleh darah, agar tidak mengurangi keikhlasan saat baju ini diberikan kepada ibunda tercinta. Yang keempat ayah, saat sudah terpisah kepala dan badanku sebelum ayah mengubur, saya ingin tubuh ini disentuh oleh bunda tercinta Siti Hajar, agar aku mendapat restu di alam arwah. Walau bagaimana darah dagingnya ada di tubuh ini, wahai ayah, mohon ibunda menyentuh dengan tangannya tubuh ini sebelum dikuburkan. Yang kelima, tajamkan pisau ayah agar penyembelihan berlaku cepat. Masya Allah, luar biasa ya. Ismail kecil ini orang yang sudah tahu barokahnya hidup ibu bapak. Sudah meninggal, dia minta direstui oleh ibu yang melahirkannya. Masya Allah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Sebagian riwayat, saat mulai Pak, itu sudah. Jadi bukan belum. Sudah. Begitu zeng yang pertama, Allah bikin pisau dan goloknya Ibrahim itu tumpul. Qala saddaqta ya Ibrahim. Qala saddaqta. Sudah benar kau Ibrahim. Allah segera mengutus Jibril dan diganti dengan seekor kibas yang besar. Jadi bukan belum. Ibrahim sudah lulus melaksanakan. Cuman nanti kenapa Allah ganti dengan seekor kibas? Ini makna yang besar, pelajaran dari ilmu tauhid. 1, pelajaran pertama, ibu bapak, Ibrahim sudah mengajarkan untuk berdialog, untuk berdiskusi dengan anak. Tidak boleh otoriter, walaupun kadang itu baik. Dalam pendidikan, ini bagus, musyawarah. 2, sunnah nanti Idul Adha itu membuat sembelihan tidak tersakiti. Itulah para jagal, para panitia, tolong golok dan pisaunya harus tajam mungkin dan secepat mungkin. Fa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhata. Kalau engkau menyembelih, sembelihlah dengan cara yang terbaik. Enggak boleh malah sudah disembelih terpotong setengahnya, eta kambing berdiri lagi. Itu dosa, tak sudah haram. Setajam mungkin. Diikat supaya tidak menggelepar, maka bagus sekarang sudah diberikan cara-cara. Sampai-sampai nggak boleh tuh Pak menyakiti hewan sembelihan, baik fisik maupun rasa. Rasa itu gimana Ustadz? Antara yang disembelih mau dan yang belum, itu nggak boleh berdekatan. Ada 10 domba, 1 disembelih, yang disembelih di depan yang 9. Itu stres yang 9 Pak. Aduh. Makanya panitia bagus, yang belum disembelih di sebelah sana, yang mau disembelih di sini. Taruh. Jadi yang di sana tuh nggak ngeliat, di bawah 1, di bawah 1 gitu. Nggak boleh di Islam. Sunnahnya begitu. Dipisah. 3, betul ibu bapak, akhirnya keikhlasan Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ismail ini melahirkan satu prosesi besar kepada kita.
di bulan Zulhijjah nanti dengan berkorban. Kenapa kemudian Allah ganti biri-biri, ganti seekor domba yang besar? Pelajarannya, di Islam nggak boleh mengorbankan manusia untuk kepentingan apapun. Dengarkan ya, nggak boleh mengorbankan manusia untuk tujuan apapun, bahkan kepada Allah sekalipun. Allah kemudian menggagalkan, dan hanya untuk menguji keikhlasan dan ketulusan cinta Nabi Allah Ibrahim. Nggak boleh Pak, Bapak sukses sambil menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring. Nggak boleh. Orang lain sukses, harus sukses sama-sama. Nggak boleh menyakiti orang lain, kemudian kita merasa sukses dengan membuat orang lain menderita. Tidak boleh. Selanjutnya, ini pelajaran tauhidnya. Nabi Allah Ibrahim untuk membuktikan cintanya pada Allah siap berkorban apapun, sampai anak yang saat itu baru satu-satunya, yang sudah 40 tahun beliau minta, rela dikorbankan juga. Wahai jamaah yang ada di Istiqlal, tolong jawab, apakah engkau cinta pada Allah? Apakah engkau cinta pada Rasulullah? Apakah engkau cinta pada Islam? Ibrahim sudah mengorbankan Ismail anaknya. Pengorbanan apa yang kau sudah buktikan cintamu kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Islam? Anak mah berat. Siap tidak besok korban kambing aja deh, Idul Adha? Halo? Halo? Siap tidak? Siap tidak nih? Cinta Allah apa cinta handphone? Jawab. Ya iya Ustadz, cinta Allah tuh melalui handphone ini. Banyak alasan lah. Ayo apa? Ahasiban nasu ayyusraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apa engkau cukup mengatakan beriman tanpa ujian-ujian dan pengorbanan kan yang lakukan? Pemberian Pak, daripada kita mah belum bisa berkorban menemani Nabi Muhammad dalam perang Uhud, dalam perang Badar, dalam peperangan-perangan yang lain. Wis buat yang bapak-bapak nitip pengorbananmu memenuhi panggilan azan aja dulu. Yang namanya seorang sahabat Hanzalah Pak, siangnya nikah waktu di Madinah, sudah izin pada Rasulullah untuk bulan madu, untuk memenuhi dulu kebutuhannya dengan istrinya karena baru nikah. Malam pertama Pak, tiba-tiba Hanzalah mendengar genderang perang, jihad, jihad, jihad. Saking cintanya Hanzalah pada Rasulullah, langsung terbayang wajah Rasulullah. Bagaimana mungkin saya mengatakan cinta pada Rasulullah? Rasulullah sedang bertempur sementara saya di ranjang pengantin ini. Baru saja menyelesaikan dengan istrinya, ada panggilan jihad, jihad, jihad. Saking cintanya Hanzalah, minta izin pada istrinya, diizinkan, dan langsung bergerak, ambil baju perangnya, ambil kuda, langsung menuju medan pertempuran, memenuhi panggilan jihad, jihad, jihad. Dan akhirnya Hanzalah gugur di perang Uhud itu Pak. Tapi yang membuat Rasulullah menangis sambil tersenyum bahagia, ketika sahabat-sahabat bercerita, di antara jenazah syuhada ada satu Hanzalah yang padahal terik Madinah, tapi badannya basah seperti orang yang baru dimandikan. Sahabat-sahabat kaget, kenapa Hanzalah basah? Kenapa Hanzalah basah? Mari kita temui Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ada apa? Lihat, Hanzalah gugur sebagai syuhada, tapi badannya basah, padahal tidak ada hujan Madinah. Rasulullah tersenyum. Subhanallah, subhanallah. Allah meridhoi Hanzalah. Tahukah? Hanzalah pergi saking cintanya pada Nabi sampai lupa
Dia belum mandi junub, belum mandi besar, langsung ambil baju perang. Ribuan malaikat yang turun dari langit memandikan jasad Hanzalah. Masya Allah. Hanzalah mengorbankan nyawa memenuhi panggilan jihad. Buat bapak-bapak sekarang sudah, jangan dulu yang besar-besar. Saya mohon jihad saudara mah hayya 'alas shalah. Pilih, apa engkau memenuhi panggilan itu dan meninggalkan kesenangan sementara, atau engkau memilih ini? Kalau ini saja dulu dipenuhi Pak, insya Allah, moga-moga tidak ada lagi masjid yang sepi. Setiap waktu-waktu sholat penuh. Berkata di hatimu saat mengatakan hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata, ya Allah, nggak apa-apa ya Allah sekarang hujan, nggak apa-apa sekarang baru gerimis, saya tetap ke masjid ya Allah. Hanzalah datang menebus nyawanya untuk cinta. Saya datang memenuhi panggilanmu ya Allah, inilah jihadku. Harusnya begitu tuh. Ini hujan alasan. Nonton Piala Dunia apa sholat Isya? Halo? Sholat Isya Ustadz, cuman depan TV. Allah. Ayo Pak, bismillah. Sepulang dari sini, kita di antara kita yang hadir, wallahi demi Allah nih, belum tentu ada Idul Adha bersama kita lagi. Boleh jadi di antara ibu bapak yang hadir duduk tempat ini, inilah Idul Adha terakhir. Bagaimana saat kau meninggal, ternyata melewatkan Idul Adha tanpa memberikan pengorbanan. Apalagi DT peduli. Saya dengar dibisiki oleh panitia, Ustadz minta dihimbau karena sebagian nanti pembagian wilayah untuk korban ini kita ke Lombok. Kita doakan semoga Allah berikan pertolongan, ketabahan, keikhlasan untuk saudara-saudara kita di Lombok. Walaupun dari setiap peristiwa selalu Allah berikan keajaiban dan hikmah buat kita. Masya Allah, Masya Allah. Angkat tangan kanannya semuanya. Tempelkan budak temannya. Papa, Bubu, saya cinta kepada Allah, pada Rasulullah, dan siap berkorban untuk cinta kepada Allah, pada Rasulullah. Anda saksinya. Sah, salaman ya. Udahlah, jangan yang gede-gede. Siap jihad, berkorban nyawa. Sekarang mah begini aja. Halo ibu bapak, cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah, mau memberikan yang terbaik? Jawab dong. Mau tidak? Kalau haji teh mahal 40 juta, kalau punya uang siap? Yang haji plus teh 100 juta, 150 juta, kalau punya uang siap berkorban? Jawab yang kompak, siap? Ya, jangan jauh-jauh dulu lah yang 150 juta. Saya mohon hari ini mulai belajar. Kalau di dompet ibu ada 105.000, 100-an sama 5 ribuan. Terus wakaf DT peduli beredar, mana yang dikorbankan? Jawab Bu, mana yang ditaruh di wakaf itu? Ini ujian nih Pak. Saya tuh pengen langsung jadi amal soleh. Bener nih Ustadz. Bismillah Ustadz. Uang terbesar akan saya berikan di dompet ini Ustadz. Alhamdulillah yang besar cuma 10.000 Ustadz. Malah alhamdulillah bilang. Subhanallah. Jadi ibu dan bapak sekalian, bismillah ya. Coba renungkan. Padahal thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. 3 hal yang jikalau ada pada seseorang pasti akan merasakan manis dan lezatnya iman. Artinya kalau 3 hal ini tidak ada pada dirimu, maka hidupmu tidak akan merasakan manis dan lezatnya iman. Apa yang pertama? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan cinta kepada Allah dan Rasulullah di atas segala-galanya, bahkan cinta kepada dirinya. Bayangkan Pak, kepada diri kita harus melebihi, tidak boleh melebihi cinta kepada Allah. Sayyidina Umar kan mengatakan, ya Rasulullah, aku cinta padamu melebihi segala-galanya kecuali kepada diriku. Salah Umar.
Tidak sempurna iman seseorang sebelum mengatakan cintanya kepada Allah dan Rasulullah melebihi daripada cinta pada dirinya sendiri. Umar langsung merevisi. Saya cinta padamu ya Rasulullah melebihi segala-galanya, bahkan melebihi dari cinta pada diriku sendiri. Masya Allah. Itulah kenapa begitu Umar terbunuh, begitu saat detik-detik terakhir menegang nyawa, beliau mengatakan, panggil Siti Aisyah, panggil Siti Aisyah. Ada apa? Umar tidak sibuk kepada sahabatnya untuk mencari siapa yang membunuhnya. Yang menyibukkan hati Umar, begitu Aisyah sudah datang, wahai Aisyah, wahai Aisyah, bolehkah aku minta izin? Izin apa wahai Khalifah? Izin apa? Segera engkau katakan. Bolehkah aku minta agar aku dikubur bersebelahan dengan Rasulullah dan ayahmu? Aku ingin menunjukkan cintaku pada Rasulullah sampai jasadku ingin agar dikubur bersebelahan dengan Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar. Di tengah panik, sakaratul maut tuh panik Pak. Oh, nggak mikirin Sayyidina Umar siapa yang bunuhnya. Panggil Aisyah, panggil Aisyah. Bolehkah aku dikuburkan bersebelahan dengan Rasulullah dan bersebelahan dengan Abu Bakar? Tentu Aisyah mengizinkan. Aku izinkan wahai Sayyidina Umar. Senyum Sayyidina Umar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku hanya ingin bersama Rasulullah. Sudah bahagia. Nggak peduli pada yang membunuhnya. Insyaallah. Kita mabuk. Coba nih. Uang, harta, mana yang kita? Hujan sedikit, Bapak nggak ke masjid. Alasannya apa? Kan hujan Ustadz. Kalau hujan kan boleh nggak ke masjid. Masya Allah. Iya sih Pak, tapi kadar imanmu menentukan kadar kecintaanmu pada Allah. Allah Maha tahu. Mungkin saat hujan kemudian kita tetap ke masjid. Ya Allah, ini hambaku menunjukkan cintanya. Olahraga sanggup lari 10 km ke masjid, hanya 100 meter kita tidak sanggup. Nauzubillah. Sekali-kalinya kita masjid dan langsung di saf depan dan di depan imam. Artinya apa? Meninggal dunia, sudah jadi jenazah. Nauzubillah min zalik. Demikian Ibu dan Bapak sekalian, saya diminta sampai jam 10. Mari kita sama-sama berzikir. Mari kita sama-sama berdoa. Dan nggak apa-apa, menyemangati saudara yang ingin berangkat haji, yang saudara kita yang berangkat haji, coba sekali kita talbiyah dan jadikan talbiyah ini dari dalam hati, sambil hati meminta, ya Allah, semoga talbiyah ini betul-betul kelak aku kumandangkan tepat saat aku berada di tanah suci, ya Allah, sambil memakai kain ihram. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, analu biha ziyarata habibika bil madinatil munawwarah
في صحة وعافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. يا عزيز يا غفور أخرجنا من الظلمات إلى النور. ربنا تقبل منا دعاءنا تقبل منا حاجاتنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين يا الله يا رب العالمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la maridan illa syafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la mayyitan illa rahimtah wa la dhallan illa hadaitah ولا جاهلا إلا علمته ولا ولدا إلا أصلحته ولا ولدا إلا أصلحته ولا ولدا إلا أصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Ya musabbibal asbab يا مفتح الأبواب ويا سامع الأصوات يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم ارحمنا يا الله وأنت خير الراحمين وانصرنا يا الله وأنت خير الناصرين وارزقنا يا الله وأنت خير الرازقين واغفر لنا يا الله إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sama-sama. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Semuanya يا ربي واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Ucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akan melanjutkan nanti bersama Ustaz Fahmi. Insyaallah beliau moga-moga sudah ada di Masjid Istiqlal ini. Saya terima kasih dan mohon maaf saudaraku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.